Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin aku Ratri. Nama panjangnya Ratri Chandra Agustin. Aku bersekolah di SMK Negeri 1 Lumajang yang entah kenapa memilih jurusan manajemen perkantoran. Tapi aku gak nyesel sih. Dan di kelas aku absen 25. Di tengah yang gak tengah banget. Di akhir yang gak akhir banget. Pas. Oke, hari ini aku mau sharing sedikit tentang personal branding aku. Versi jujur, versi real, dan versi yang paling relate sama diri aku sendiri. Yuk, langsung aja. Di sini aku jelasinnya tergantung sama sama analisis SWOT yang udah aku bikin. Oke, kalau ngomongin kekuatan, aku tuh tipe orang yang gak suka muter-muter. Kalau ada masalah, aku langsung ngomong ke inti permasalahannya. Bukan berarti kasar ya, tapi aku lebih suka komunikasi yang jelas dan langsung ngenah ke poinnya. Apalagi kalau ada sesuatu yang menurut aku tuh udah mulai nyimpang dan gak sesuai. Terus, satu hal besar yang aku suka dari diri aku sendiri adalah aku terbuka banget sama komentar dan masukan. Aku gak pakai saran orang lain buat nyari validasi. Gak haus validasi, gak haus komentar. Gak sama sekali. Aku pakai itu buat evaluasi diri, buat perbaikan, biar aku bisa naik level dari yang kemarin. Dan itu jadi kekuatan aku dalam belajar maupun kerja bareng orang lain. Itu dari sisi kekuatan aku. Dan sekarang masuk ke bagian yang kadang suka bikin aku bilang, oke, aku harus bisa lebih baik dari hari ini. Aku harus memperbaiki diri. Kayak gitu deh. Oke. Yang pertama, aku kadang ngejelasin sesuatu tuh suka kurang lengkap. Kayak, aku ngerti maksudku, aku ngerti apa yang aku omongin, tapi orang lain mungkin bingung ya. Jadi aku mulai biasain buat nambahin contoh atau detail, contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, biar orang lain bisa ngebayangin apa yang aku maksud. Jadi mereka bisa lebih gampang paham. Yang kedua, aku jujur aja ya, suka terlalu fokus sama hasil. Aku tuh pengen cepet-cepet selesai, pengen cepet-cepet santai, gak punya tanggungan, gak punya beban. Tapi karena itu, aku tuh kadang lupa nikmatin prosesnya. Makanya sekarang aku mulai ngebiasain diri buat ikutin langkah-langkah kerja dari awal sampai akhir, biar alurnya rapi, gak asal buru-buru, dan hasilnya juga bakalan lebih maksimal. Mantap. Nah, itu tadi kan apa tuh kelemahan. Apa kelemahan ya? Weakness kalau nggak salah. Oh ya, iya kayaknya ya. Nah, kalau soal peluang, opportunity, aku justru punya banyak pintu yang bisa aku buka. Yang pertama, gaya komunikasi aku yang ringkas dan jelas itu bisa jadi senjata banget. Terutama kalau presentasi atau kerja kelompok. Orang jadi gak bingung dan pembahasannya itu bisa lebih efektif. Yang kedua, aku punya keinginan kuat buat terus berkembang. Serius deh. Aku tuh suka banget belajar hal baru.
Rasanya kalau nambah skill baru tuh kayak dapat upgrade karakter di game, karakter FFML, PUBG, game haram. Enggak. Oke. Dan yang ketiga, aku punya kebiasaan buat nyelesain kerjaan tanpa nunda tuh. Bayangin tuh, kalau udah mulai, aku bakalan tahan sampai selesai. Pantang berhenti sebelum selesai. Tuh, anak MP tuh. Pasti kebanyakan jiwa-jiwanya anak MP tuh kayak gitu tuh. Mereka gak bakalan apa? Selesai ngerjainnya sebelum selesai. Gak bakalan berhenti sebelum selesai gitu. Gitu. Ya. Dan ya, aku mau manfaatin kebiasaan ini buat jaga produktivitas aku setiap hari, nanti, esok, dan di masa depan. Oke, ini tadi peluang ya. Dan yang terakhir, ancaman ada. Tapi bukan berarti bikin aku mundur alon-alon. Asik. Oke. Pertama, persaingan sama orang-orang yang skillnya udah lebih matang, orang yang lebih jago dari aku, orang yang kemampuannya di atas aku. Terutama teman ya. Kalau orang yang lebih tua tuh kayak ya wajar aja, beda umur, beda pengalaman, kayak gitu. Jadi it's okay. Tapi kalau sama teman sendiri, sama teman sebaya, apalagi di bawahku, aku tuh kayak kok bisa ya mereka, aku bisa dong, harusnya dong, ya kan. Ya, dulu kalau lihat kayak gitu, aku minder, jujur aja, aku minder. Tapi sekarang aku lebih fokus sama diri aku sendiri. Aku gak bisa kontrol orang lain, tapi aku bisa kontrol perkembangan diriku sendiri. Yang kedua, tugas sekolah kadang numpuk banget sampai bikin kepala penuh. Otak enggak sih, gak tahu sih, kalau banyak tugas numpuk tuh bingung mau ngerjain yang mana dulu. Gak bisa berkomentar lagi sih kalau banyak tugas tuh. Jadi kayak berharap banget semoga hari-hari kedepannya bisa lebih baik lagi memberikan tugasnya. Sebenarnya tugas yang Bapak Ibu guru kasih itu santai dan bisa dikerjakan dengan mudah. Atasnya mudah, gak susah, gak mudah, tengah-tengah, tergantung usaha kita. Tapi yang bikin lama itu apa? Yang bikin lama itu kalau banyak tugas. Ngerjain tugas tuh gak sehari ya, kadang ngerjain tugas jurusan tuh bisa berhari-hari. Dan di situ, apalagi tugas jurusan, lebih pentingin tugas jurusan daripada tugas yang lainnya. Bukan gak memprioritaskan, cuman urutannya itu tugas jurusan dulu. Jadi kalau mau ngerjain tuh bisa kok ngerjainnya kok. Cuman yang bikin lama itu ngerjain yang penting dulu. Gimana ya jelasinnya ya? Pokoknya bukan karena males, bukan karena apa, gak ada waktu buat ngerjain tugasnya itu. Dan jadi ya harus pinter-pinter milih. Di situ, di kejadian kayak gini, makanya aku belajar buat ngatur waktu lebih baik.
milih mana yang harus aku kerjain dulu, mana yang bisa nanti. Kayak sekarang ini bikin video, sebenarnya bisa dari kemarin-kemarin, bisa banget bikin video aja. Apa yang susah? Ngedit pun aku tak ngedit, cuman menatap muka gini bisa dari kemarin-kemarin. Cuman emang lagi banyak tugas, apalagi tugas jurusan. Maaf ya Pak Dandi, lama. Maaf ya Pak. Serius. Dan sekarang ini aku nyempetin buat membuat video, karena emang udah ujian tuh jurusan. Jadi walaupun masih ada tugas jurusannya, agak santai lah daripada kemarin-kemarin. Jadi ada waktu dan sempat buat bikin tugasnya. Untungnya tuh deadline-nya tuh gak mepet, masih besok-besok. Alhamdulillah sekali, bersyukur sekali, Masya Allah, tabarakallah. Amin. Nah, dan yang terakhir aku kadang ragu buat mulai hal baru. Aku suka nyoba hal baru, suka berkembang, tapi aku juga kadang ngerasa takut salah, takut gagal. Tapi aku sadar kalau gak mulai dari langkah kecil, aku gak bakalan maju. Jadi aku biasain pelan-pelan dulu, yang penting jalan. Pelan tapi pasti, hadiahnya hasil yang maksimal. Kayak gitu. So, itu tadi personal branding aku versi dari analisis SWOT yang udah aku bikin. Jadi kayak refleksi diri sendiri gitu. Ya. Dan ngerti semua ini, aku bisa tahu apa yang bisa aku maksimalkan, apa yang harus aku perbaiki, dan apa yang harus aku hadapi dengan lebih siap. Terima kasih sudah nonton. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata, perbuatan. Maaf juga kalau terlalu manis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.